Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Farida Budiningsih. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi limit fungsi trigonometri, di mana materi ini merupakan materi matematika peminatan untuk kelas 12 IPA pada semester ganjil. Nah, sebelumnya saya juga sudah menyampaikan mengenai materi ini, namun pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas adalah mengenai eh, tipe soal limit fungsi trigonometri yang nanti berkaitan dengan aturan relasi sudut dan menggunakan aturan identitas trigonometri. Adapun kompetensi dasar dari materi ini masih sama dengan video sebelumnya, yaitu menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk video kali ini, tujuan pembelajaran yang saya sampaikan itu ada di poin kelima, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri dengan menggunakan rumus-rumus trigonometri dan operasi-operasi aljabar. Nah, sudah saya sampaikan tadi bahwa yang akan saya bahas di sini adalah materi limit fungsi trigonometri yang tipe soalnya menggunakan aturan relasi sudut dan identitas trigonometri. Nah, sebagai contoh, misalkan di sini kita ada soal limit X mendekati pi per 2 dari pi dikali pi min 2X dikali tangan X minus pi per 2 dibagi dengan 2 dikali X min pi dibagi dengan cos kuadrat X. Nah, seperti materi sebelumnya, bahwa konsep dasar dari limit fungsi trigonometri yang pertama kali ketika kita mengerjakan adalah kita substitusi. Nah, ketika kita substitusi ternyata hasilnya adalah 0 per 0. Ya. Jadi setiap X yang di sini kan kita ganti dengan pi per 2, ini juga kita ganti dengan pi per 2, X-nya kita ganti pi per 2, bagian ini juga kita ganti dengan pi per 2, dan ternyata hasilnya adalah 0 per 0. Nah, maka tugas kita di sini adalah menghilangkan unsur yang membuat dia menjadi 0 per 0. Nah, untuk bentuk tangan ini tidak perlu kita ubah. Kemudian kita perhatikan yang bentuk aljabarnya ada pi dikurangi 2x, kemudian yang di bawah ada x dikurangi pi. Nah, ini terlihat bentuknya bahwa nanti kita akan bisa menyederhanakan ya. Jadi ini tinggal kita tukar posisi dan angka 2-nya tinggal kita keluarkan. Nah, kemudian di sini kita menemukan bentuk cos kuadrat X. Nah, cos kuadrat X ini harus kita ganti. Nah, kita ganti menggunakan rumus apa? Nah, kita akan arahkan ke sin dengan menggunakan rumus atau aturan relasi sudut. Di mana kita tahu bahwa cos X sama dengan sin pi per 2 dikurangi X. Maka ini yang akan kita pakai untuk mengganti bagian cos X. Nah, hasilnya jadi seperti apa? Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi yang bentuk pi dikurangi 2x dengan x min pi ini kita coba nanti kita sederhanakan. Jadi bagian pembilangnya angka 2-nya kita keluarkan. Jadi ini kita keluarkan. Pi dibagi 2 hasilnya adalah pi per 2. 2x dibagi 2 hasilnya adalah x. Nah, ini tinggal kita coret nanti angka 2-nya. X min pi, nanti ini tinggal kita substitusi. Nah, kemudian bagian tangan X min pi per 2 ini kita balik saja ya, supaya nanti kita gampang untuk menyederhanakan. Ketika kita tukar, maka min satunya kita pindah ke depan. Hasilnya adalah 2pi dibagi dengan 2, X ini kita ganti pi per 2. Berarti pi per 2 dikurangi pi, hasilnya adalah min pi per 2. Nah, ini untuk bagian yang belakang ada tangan sama sin. Ini boleh kita coret. Sinta coret. Karena ini kuadrat, maka dia ada unsurnya 2 kali. Kita coret dengan bagian depan dan kita coret dengan bagian sini. Jangan lupa di sini masih ada tanda negatif, berarti negatif 1. Nah, bagian bawah 1 kuadrat, ini 1. Ini tinggal kita coret pi-nya, ini kita coret, hasilnya adalah min 2 dikali min 1. Hasilnya adalah 2. Seperti itu ya. Ini untuk contoh soal yang pertama. Kemudian coba kita lanjut untuk di contoh soal yang kedua. Di sini kita menemukan bentuk sekan dan ada sekan dikali tangan. Nah, kita arahkan saja. Kita gunakan identitas. Sekan itu adalah 1 per cos. Nah, maka kita ganti bentuk yang bagian depan jadinya 1 per cos kuadrat X. Ini sekan kita ganti 1 per cos, tangan kita ganti jadi sin per cos. Nah, ini boleh kita kalikan jadinya adalah cos kuadrat X.
Nah, ini adalah cos kuadrat X. Nah, dengan begitu kita lihat bahwa ternyata penyebutnya sama. Maka kalau penyebutnya sama, boleh kita gabung saja. Jadi bentuknya menjadi seperti ini. Nah, ini pun ketika kita substitusi, ternyata hasilnya adalah 0/0. Nah, jadi kita harus mengganti. Nah, maka mana yang akan kita ganti? Kita ganti cosnya saja, karena ini bisa kita arahkan dengan menggunakan aturan identitas trigonometri. Nah, kita punya bahwa cos kuadrat ditambah sin kuadrat X sama dengan 1. Karena di sini adalah cos, maka sinnya kita pindahin ke ruas kanan, berubah menjadi cos kuadrat X adalah 1 min sin kuadrat X. Maka bentuknya menjadi seperti ini. Nah, 1 min sin kuadrat X bisa kita faktorkan menggunakan konsep faktorisasi suku aljabar, yaitu A kuadrat dikurangi B kuadrat, di mana ketika ini kita faktorkan, maka dia berubah menjadi A plus B dikali dengan A minus B. Nah, berarti bentuk bagian penyebutnya berarti seperti ini, tinggal kita cek ternyata bagian pembilang dan penyebut ada yang sama, tinggal kita coret. Nah, kalau sudah tinggal kita substitusi, ternyata sudah tidak 0/0. Jadi kalau sudah tidak 0/0 ya berarti itu adalah hasil limitnya. 1 ditambah sin pi per 2, sin 91 berarti hasilnya adalah setengah. Kurang lebih seperti itu contoh untuk limit fungsi trigonometri yang menggunakan aturan relasi sudut ataupun menggunakan aturan identitas trigonometri. Nah, supaya lebih paham lagi, mari kita coba kerjakan latihan soal. Nah, yang pertama latihan soalnya adalah 2 tangan kuadrat X dibagi 1 minus cos kuadrat X. Ini ketika kita substitusi 0/0. Nah, ini sudah ada bentuk tangan, maka tangan kita biarkan saja, yang akan kita ganti adalah cos kuadrat X. Nah, tadi kita punya bahwa identitas trigonometri itu adalah cos kuadrat X ditambah dengan sin kuadrat X, hasilnya adalah 1. Nah, di sini 1 minus cos, maka cosnya kita pindah ke ruas kanan, maka sisa di ruas kiri adalah sin kuadrat X sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat X. Nah, berarti bentuk yang ini menjadi limit X mendekati 0. Nah, bentuk pembilangnya tetap 2 tangan kuadrat X boleh kita pecah atau kita jabarkan menjadi tangan X dikali tangan X. 1 dikurangi cos kuadrat X berubah menjadi sin X dikali sin X. Nah, ini tinggal sin ta, coret, maka tinggal kita coret-coret. Sin ta, sin ta. Nah, sisanya adalah 2. Nah, hasilnya adalah 2. Nah, cukup bisa dimengerti ya. Coba kita lanjut di latihan soal yang kedua. Nah, sama, coba perhatikan di sini. 1 dikurangi sin 2x dibagi cos kuadrat x. Ketika kita substitusi pi per 4-nya, bagian pembilangnya menjadi 1 dikurangi 1. Berarti bagian pembilangnya adalah 0. Nah, sekarang kita cek. Cos 90 berarti 0. Nah, ternyata hasilnya 0/0, maka akan kita ubah ya. Yang kita ubah adalah cos kuadrat dengan menggunakan aturan identitas. Nah, tadi kita punya bahwa cos kuadrat X itu adalah 1 dikurangi sin kuadrat X. Nah, padahal di sini koefisiennya adalah 2. Nah, perhatikan di sini 1, di sini juga koefisiennya 1. Maka tinggal menyesuaikan saja. Jadinya cos kuadrat 2x sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat 2x. Nah, ini yang akan kita pakai untuk mengganti bagian penyebut. Nah, maka bentuknya akan berubah menjadi limit X mendekati pi per 4 dari 1 dikurangi sin 2x, cos kuadrat 2x-nya kita ganti 1 dikurangi sin kuadrat 2x. Nah, sama dengan bentuk yang tadi, kita ubah menggunakan konsep faktorisasi suku aljabar. Jadinya 1 plus sin 2x dikali dengan 1 dikurangi sin 2x.
Nah, ini tetap limit X mendekati pi per 4. Nah, kita perhatikan bagian pembilang dan penyebut ternyata ada yang sama, yaitu 1 minus sin 2X. Maka boleh kita coret saja. Hasilnya tinggal kita substitusi. 1 per 1 ditambah sin 2 dikali pi per 4 berarti sin pi per 2. Sin 90 itu adalah 1. Berarti 1 ditambah 1 plus 1 hasilnya adalah setengah. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kita lanjut di latihan soal yang ketiga. Ini sama, coba kita substitusi, ternyata hasilnya 0 per 0. Bagian penyebut kita ganti dengan aturan identitas tadi, langsung saja ya. Jadi 1 minus cos kuadrat 2X kita ganti menjadi sin kuadrat 2X. Nah, ini tetap X dikali tangen 3X. Nah, ini sintanya kita coret. Karena bagian atas masih ada X dikali 3X. Nah, karena bagian bawah adalah kuadrat, maka 2X-nya ditulis 2 kali. Nah, ini tinggal kita coret X-nya. Hasilnya adalah 3 per 4. Mudah ya? Nah, untuk latihan soal keempat, dan seterusnya, ini masih ada beberapa latihan soal lagi, nanti dipakai untuk latihan sendiri, supaya bisa lebih paham mengenai tipe soal limit fungsi trigonometri yang menggunakan aturan relasi sudut ataupun menggunakan aturan identitas trigonometri. Nah, ini kurang lebih ada beberapa latihan soal. Semoga membantu. Nah, untuk pertemuan kali ini sampai di sini kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.